Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Senang sekali saya Abe Gifran kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dengan program yang begitu luar biasa. Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Alhamdulillah tanpa terasa beliau telah lama meninggalkan kita semua. Namun banyak kenangan yang tidak bisa kita tinggalkan. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk tetap kita menjaga protokol kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Namun sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dengan keluarga beliau, dengan salah satu guru sahabat daripada beliau, kita lihat dulu video yang berikut ini. Sudah hampir 11 tahun kita kehilangan sosok ulama Indonesia yang dikenal dengan sebutan Dai Sejuta Umat. Sosok alim ulama yang selalu menyentuh dengan isi ceramahnya. Siapa lagi jika bukan Kiai Haji Zainuddin Hamidi Turmudzi atau akrab disapa Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau bukanlah mubalik biasa. Perjalanan hidupnya sebagai seorang dai bahkan sudah dimulai sejak beliau masih belia. Berasal dari keluarga Betawi asli, dari Bapak Turmudzi dan Zainabun, almarhum selalu dididik menjadi pribadi yang sederhana. Sebutan Dai Sejuta Umat tidak semerta-merta dimiliki pria kelahiran Jakarta 2 Maret 1952 ini. Julukan ini diberikan karena cara penyampaian ceramahnya yang mampu menyentuh berbagai kalangan, dengan intonasi yang sangat khas. Sosok Zainuddin bisa dikatakan dai langka yang pernah lahir. Ceramahnya selalu menyejukkan dengan diselingi sedikit candaan. Satu yang diingat adalah kata betul, yang selalu diucapkan saat bertanya ke jemaah. Saking betahnya, bahkan ketika hujan turun dan matahari menyengat, jemaah tidak mau bergeser dari tempat duduknya ketika beliau tengah menyampaikan materi. Dalam berdakwah, beliau tidak hanya di kota-kota besar. Almarhum bahkan sudah sering mengisi ceramah hampir di seluruh provinsi di Indonesia, hingga ke pelosok-pelosok desa. Tidak hanya itu, beliau juga pernah mengisi ceramah hingga Asia dan Amerika. Berkat kepiawaian dalam berceramah, almarhum sempat singgah ke ranah politik pada tahun 1997 hingga 1982. Pada tanggal 5 Juli tahun 2011, Dai Sejuta Umat ini dipanggil menghadap Sang Halik. Meski sudah tak lagi bersama kita, namun ceramah-ceramah sang dai akan terus dikenang. Selamat jalan guru, dai sejuta umat yang akan selalu dicintai dengan kerendahan hatinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sebuah kehormatan Cahaya Hati Indonesia hari ini kita sama-sama mengangkat dan mengenang kembali perjuangan dakwah dari seorang yang begitu luar biasa, almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita sering mendengar dengan Dai Sejuta Umat. Sebelumnya kita sapa dulu para pemirsa yang ada di studio. Bu, bu. Mana orangnya? Ibu-ibu sehat? Ini dari majelis taklim mana, Bu? Masya Allah, majelis taklimnya aja saung milenial, Ustadz. Orang-orangnya insya Allah milenial ya. Tapi tetap iman sama Allah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Pemirsa dimanapun berada, insya Allah kita akan lebih mengenal, lebih dekat kembali tentang sosok almarhum yang dalam dakwahnya begitu sederhana. Ciri almarhum itu berpeci hitam,
baju koko, dengan sarungan yang khas, sesekali dengan jas atau sesekali juga dengan selendang. Ini adalah ciri khas seorang almarhum yang kalau dakwah betul tidak? Betul Bu? Betul? Nanti kita lihat bagaimana mengaplikasikannya dari putra beliau. Nanti kita saksikan. Hadir di sini untuk pertama, Masya Allah, sebuah kebahagiaan bagi Cahaya Indonesia. Kita kehadiran ulama besar Al-Habib Jindan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam Sehat Habib warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Habib selalu diberikan keberkahan. Amin. Hadir juga di tengah kita salah satu putra daripada almarhum, yakni Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam. Sehat ya Guru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Guru mengizinkan kami untuk mengenang almarhum. Habib, izin kami bertanya, bagaimana sosok almarhum di mata Habib? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ adalah seorang ulama, seorang da'i ilallah yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita mengenal beliau sejak kecil. Betul Habib. Sejak kecil itu kita selalu hadir di majlis kakek kami Al-Jad Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi di Kuitang, Majelis Kuitang Islamic Center Indonesia. Dan itu kalau beliau udah hadir di sana, manusia membludak. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau nggak ada beliau aja itu biasanya kita yang hadir antara 10.000 sampai 12.000. Tapi kalau sudah beliau datang itu mungkin bisa 2 kali lipat yang hadir. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan beliau dekat dengan kakek kami dan juga dengan ayahanda kami Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan. Dan kami pun juga dekat dengan beliau. Jadi 3 generasi berjumpa. Kakek saya Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ayah saya Al-Habib Naufal dekat dengan beliau, dan juga saya pun juga ada beberapa majelis bersama-sama dengan Kiai Haji Zainuddin MZ rahimahullah rahmatul abrar. Dan sekarang pun juga kita dekat dengan anak-anak beliau, putra menjadi beliau terus pewaris nyambung ya Habib ya. Iya, sebab hubungan yang dijalin karena Allah langgeng. Alhamdulillah. Tapi yang karena dunianya habis ya udah habis. Nah, hartanya habis ya habis. Karena tahtanya habis ya habis. Tapi yang karena Allah Ta'ala itu bakal langgeng terus sampai hari kiamat. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Persahabatan putus. Hari kiamat jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Tetap langgeng. Karenanya disebutkan di dalam hadis, salah satu bentuk kebaktian kepada orang tua, bentuk birrul walidain yang paling tinggi derajatnya. Birrul walidain derajatnya ada banyak, tapi derajat yang paling tinggi pengaplikasiannya adalah dengan min abaril bir ayyawuddar rajul ayyasila rajul ahlawud di abih. Termasuk aplikasi birrul walidain yang paling tinggi derajatnya adalah ketika seseorang menyambung orang-orang yang dekat dengan ayahnya dahulu. Menyambung apa yang biasa disambung oleh ayahnya. Nah ini saya menyambung apa yang biasa disambung oleh kakek saya, yang biasa disambung oleh ayah saya, yang biasa disambung oleh ayah kami. Baik, Habib. Maka kita sambung lagi alhamdulillah. Dan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ subhanallah, dakwah dengan hikmah dan mau'izatil hasanah. Santun di dalam dakwahnya. Dakwahnya beliau dicintai oleh masyarakat. Baik oleh ulama, baik oleh awam, baik oleh muslimin, bahkan orang yang non muslim pun juga asyik sama beliau. Seneng ya Bebe? Yang non muslim aja asyik, seneng dengan dakwah beliau. Tutur katanya santun, nggak ada kata-kata yang kotor keluar dari mulutnya. Nggak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari mulutnya. Nggak ada mencaci sana, mencaci sini, lurus di dalam dakwahnya. Dan juga menyelipkan di dalam dakwahnya itu dengan candaan yang santun, yang baik, yang memotivasi masyarakat, mengandung hikmah. Memotivasi mereka untuk damai, untuk akur. Dan juga beliau ini bukan jenis orang yang gemar memvonis orang lain. Ini di neraka, ini enggak benar, ini jahat, enggak. Akan tetapi mengayomi semuanya dan menjaga persatuan untuk semuanya. Dan penuh dengan cinta dan mahabbah kepada semuanya. Dan beliau ini adalah sosok orang yang tiap orang yang duduk dengan beliau, ya senang sudah.
Senang. menghibur orang, menyenangkan teman duduknya. Sehingga sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau memberikan kepada sahabat porsi perhatian yang merata. Masya Allah. Semua merasa diperhatikan, semua merasa disenangkan, semua merasa diayomi oleh beliau radhiyallahu anhu wa ardahu. Dan sepanjang pengenalan kita kepada beliau, enggak pernah ada ungkapan kebencian kepada pribadi tertentu, kepada kelompok tertentu, tapi dakwahnya santun, penuh dengan cinta, membuat orang tertarik, dan kalimat-kalimat beliau itu senantiasa sampai sekarang 11 tahun. 11 tahun. 11 tahun setelah wafatnya beliau, kalimat beliau enggak ketinggalan zaman. Tetap masuk ke dalam hati. Enggak dibilang, oh ini sudah expire kalimatnya. Ini cocoknya 20 tahun yang lalu. Enggak, tetap masuk ke dalam hati. Kenapa? Sebab apa yang keluar dari lubuk hati, nyampainya ke dalam hati. Betul. Tapi yang sebatas lisan, fama yujawizul adhan. Yang sebatas lisan ya cuma sampai di telinga aja, udah gitu dilupakan orang. Tetapi beliau punya kesan yang mendalam di hati rakyat Indonesia, di Nusantara ini. Dan kalau dibilang beliau dai sejuta umat, sebenarnya beliau bukan dai sejuta umat. Gimana Habib? Dai 200 juta umat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Baik, bagaimana Kiai Fikri mendengar dari apa yang Habib Zindan sampaikan terkait tentang ayah ini seorang yang ketika berceramah sepanjang masa sampai kata Habib Zindan ngatain ini Kiai 200 juta umat. Ya memang kesaksian Habib Zindan seperti yang disaksikan oleh kebanyakan kita, bahwa Kiai Zainuddin tuh almarhum memang kalau berdakwah itu tidak pernah menyinggung, mengayomi, mengajak, memberikan kabar gembira, tidak memvonis. Itulah esensi dakwah. Dan saya lihat itu, mudah-mudahan doakan Habib Zindan seperti itu. Amin ya Allah. Lurus tapi tidak kehilangan faktor ketegasan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Kiai Zainuddin sepanjang menurut jamaah merangkul, tidak kemudian menghina, mencaci maki seperti yang terjadi sekarang ini. Kiai Zainuddin itu memberikan motivasi, membawa kabar gembira. Bahkan saya ingat betul Ustadz Ubay, satu saat beliau pernah bilang begini, pendakwah mubalik, da'i, iya, guru. itu beda-beda tipis sama dokter. Itu guru. Datang seorang pasien, dokter periksa. Walaupun itu dokter tahu pasien ini mengidap penyakit kanker ganas. Iya guru. Tapi harus diberikan motivasi, harus diberikan harapan. Sudah Pak, insya Allah penyakitnya sembuh. Minumlah obat yang teratur, insya Allah sembuh. Harapan. Seorang dokter harus tetap memberikan harapan. Benar. Pendakwah, da'i, mubalik menurut Kiai Zainuddin nggak beda tipis sama dokter. Harus memberikan harapan, bukan vonis. Dokter kalau ada pasien kritis terus terang memvonis, udah dah Bu, pulang aja, besok mati penyakit kayak gini nih. Itu nggak benar. Bagaimanapun parahnya, dokter tetap harus memberikan semangat dan motivasi. Begitupun dakwah, para mubalik, para dai menyampaikannya dengan baik. Separah apapun tetap akan ada sebuah secercah harapan. Masya Allah. Enggak kemudian main mengkafir-kafirkan, bid'ah, haram, neraka, wayang haram, umpama. Enggak kayak begitu. Tetap mengajak, merangkul dan memberikan motivasi, memberikan kabar gembira. Menarik Kiai Fikri, Masya Allah. Beliau terkenal menyejukkan. Habib izin dan izin, pernahkah ada pesan-pesan yang sangat menyejukkan bagi hati Habib Zindan dengan beliau? Beliau ini adalah seorang pendakwah yang
sangat senior. Saya kenal beliau dari sejak masih kecil. Namun beliau ini dekat bukan cuma kepada kalangan tua saja ataupun yang sebaya, tetapi bahkan terhadap kalangan muda, anak-anak muda seperti kita yang baru mulai berdakwah, beliau mensupport, mendukung, menyemangati, sehingga seringkali kita bersama beliau, begitu juga sahabat kami Al-Habib Munzir Al-Musawah, sering sekali bersama beliau di majelis-majelis, di dalam acara televisi, dan beliau sangat luar biasa cinta kepada orang-orang yang berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jasa yang enggak terlupakan, dan ini menunjukkan kebersihan hati dari seorang pendakwah. Sebab ya Imam Abdul Wahhab Sya'rani itu abad ke-10 Hijriyah, 400 tahun yang lalu, beliau aja heran kepada ulama yang ada di zamannya. Saya heran ulama di zaman saya waktu itu di Mesir, ini enggak senang kalau ada muridnya duduk ke ustadz yang lain. Dia cemburu persis kayak orang perempuan kalau di madu. Bahasanya dia dulu. Akan tetapi kayak Zainuddin MZ enggak ada kecemburuan yang macam begitu. Senang kalau ada jamaahnya beliau ngaji di sana, belajar di sini, ngundang ustadz sana. Subhanallah, selama itu masih dari para pendakwah ahli sunnah wal jamaah yang berguru kepada para ulama yang jelas asal usul mereka. Masya Allah, dan ini adalah kebersihan hati yang sangat langka sekali. Terima kasih Habib, Masya Allah begitu luar biasa. Itulah dakwah daripada Kiai besar, Kiai Haji Zainuddin MZ yang terus memberikan banyak kesejukan, ketenangan, dan saat-saat di mana beliau dakwah, orang pun kadang-kadang seperti nonton film. Ada yang di atas pohon, ada yang di atas kuda, bahkan di mana saja terpaku dengan dakwah dan gaya bahasa beliau. Hari ini sebentar lagi kita akan kedatangan tamu-tamu spesial, kerabat-kerabat dekat, sahabat-sahabat dekat yang akan lebih dalam lagi menceritakan bagaimana sosok beliau buat kita semua. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Zainuddin MZ adalah mentor daripada banyak orang, tetapi memang punya hubungan khusus dengan keluarga saya, terutama abang saya, Mas Boy. Beliau sama abang saya memang sudah menjadi seperti keluarga. Saya sendiri memang tidak langsung berdekatan dengan beliau, tetapi alhamdulillah saya beberapa kali mendapat kesempatan dari Pak Kiai Zainuddin MZ untuk buat tablik akbar waktu itu bersama salah satu media saya. Dan memang ketika kita dalam kedekatan melakukan tablik akbar itu, ya sangat terasa sama saya bahwa beliau ini seorang guru yang sangat amat punya keilmuan, dan yang penting bagaimana beliau bisa menyentuh hati masyarakat dengan isu-isu kekinian. Dan terbukti sampai hari ini ceramah-ceramah Pak Kiai itu masih bisa diresapi. Dan inilah kami tentu sebagai keluarga, saya juga sebagai pribadi sangat kehilangan figur beliau. Dan mudah-mudahan ya saya berharap ya beliau diterima yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Sesaat kita sudah menyaksikan VT yang sudah kita saksikan sama-sama. Begitu luar biasa Bapak Erick Thohir menyampaikan kenangan-kenangan yang mendalam terkait dengan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang begitu luar biasa. Ada kutipan yang menarik dari apa yang beliau sampaikan bahwa nyata betul almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ dalam ceramahnya ini bisa sepanjang masa. Semua terkait dengan keilmuan yang begitu luar biasa. Sosok beliau ternyata pun begitu amat dekat dengan keluarga Bapak Erick Thohir. Bahkan kita saksikan sama-sama tadi, keluarga dari Bapak Erick Thohir merasa sangat kehilangan sosok yang begitu merakyat, menyejukkan,
dan sangat dicintai oleh bangsa Indonesia. Insya Allah hari ini kita telah mengundang salah satu di antara keluarga beliau, sahabat karib yang dekat dengan beliau almarhum Kiai Zainuddin MZ, yang di masa-masa hidupnya dari salah satu keluarga Bapak Erick Thohir ini mengetahui jejak perjuangan daripada almarhum Kiai Zainuddin MZ. Hadir di tengah kita Bapak Boy Thohir, diikuti juga anak daripada almarhum ada Kiai Fikri MZ, dan diikuti juga sahabat karib kerabat dari almarhum Kiai Fatullah. Assalamualaikum. Pak Boy Thohir sehat? Alhamdulillah. Sungguh merupakan kebahagiaan buat Cahaya Hati spesial hari ini bisa menghadirkan di sela-sela kesibukan Bapak Boy Thohir yang luar biasa. Tapi Masya Allah, dengan izin Allah Bapak bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mudah-mudahan mengurangi rasa kangen para jamaah, para pemirsa terkait dengan kenangan-kenangan yang sampai saat ini kita nggak bisa lupa. Begitu luar biasanya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang kita kenal dengan dai sejuta umat. Baik, langsung saja Bapak, sejauh mana Bapak kenal dengan sang guru almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ? Terima kasih Ustadz. Mungkin saya langsung saja pertama-tama tentunya hari ini insya Allah pasti saya hadir gitu. Kenapa demikian? Karena memang keluarga saya khususnya dengan keluarga besar ya, bukan saja dengan Kiai tapi dengan Ibu, dengan Kiai Fikri, dengan adik-adiknya itu sangat akrab gitu. Baik Pak. Perkenalan saya dengan beliau mungkin mundur ke tahun-tahun kalau nggak salah 93, 94 Ustadz. Jadi sekali lagi saya merasa terhormat bisa hadir di tengah-tengah kita semua dalam acara katakanlah mengenang kepada tokoh idola kita, panutan kita, Al-Mukarrom Kiai Haji Zainuddin MZ, Betul. dai sejuta umat yang kita kenal bersama. Baik, semula daripada itu seperti apa sosok beliau di mata Bapak Boy Thohir? Kalau mengikuti perjalanan panjang hubungan saya dengan Kiai Haji Zainuddin MZ, menurut saya memang saya selalu yakin di dalam kehidupan saya tuh nggak ada yang sesuatu yang kebetulan gitu. Menurut hemat saya memang sudah jalan dari Allah mungkin terhadap saya sehingga saya mengenal langsung ya. Kita bisa bayangkan waktu itu yang namanya Kiai Haji Zainuddin MZ itu waduh topnya tuh bukan main gitu. Benar. Nah tapi Allah bisa mempertemukan saya, bisa mengenal langsung beliau dan alhamdulillah bisa menjadi juga guru spiritual saya gitu. Karena memang perjalanannya tuh ya banyak sekali Ustadz perjalanan-perjalanan yang sangat membahagiakan dan berbekas ya di hati saya. Baik itu perjalanan spiritual tapi juga banyak juga perjalanan-perjalanan pribadi ya, bagaimana saya melihat beliau tampil, bagaimana saya lihat katakanlah ya baik itu di atas panggung tetapi juga di luar panggung. Karena memang persahabatan saya tuh dalam dengan almarhum Kiai. Masya Allah luar biasa, menarik. Saya sambung kembali Pak Boy. Tadi Pak Boy katakan bahwa beliau bukan hanya guru tapi juga lebih mengarah kepada guru spiritual. Nasihat apa yang beliau pernah sampaikan ke Pak Boy dan itu membuat Pak Boy betul-betul takjub, berubah, menangis, haru atau sulit dilupakan? Waduh panjang Ustadz, ini ada sahabat saya juga Ustadz Fatullah ya.
Jadi yang saya ingat banget dan berbekas itu adalah perjalanan haji saya. Kalau nggak salah waktu itu tahun 97. Karena saya ingat pas kita lagi di Mekah itu ibu negara kita, Ibu Tien Soeharto meninggal dunia gitu loh. Nah, mundur sedikit nih Ustadz. Jadi Siap. saya kan perkenalan saya dengan Pak Kiai itu bermula dari sebetulnya urusan bisnis juga Ustadz. Jadi urusan awalnya tuh urusan saya lagi ngebangun real estate di daerah Cibubur. Masya Allah. Lagi ngebebasin tanah, terus kenal sahabat saya juga almarhum Pak Haji Hamid Jiman. Baik. Nah dari Pak Haji Hamid ini terus saya diperkenalkan dengan Kiai ya. Dan untuk saya waktu itu saya masih umur mungkin 30-an. Masih muda banget ya Pak. Wah Haji Fikri masih bocah waktu itu, masih bocah. Belum apa-apa berarti. Jadi luar biasa gitu, sangat terkenang manis ya. Jadi saya berkenal dengan almarhum. Saya ingat saya diajak Pak Haji tuh ke Gondang Dia tuh. Ya kan di sana udah berkumpul, waduh yang top-top tuh. Ada Setiawan Jodi waktu itu. Ada Kiai Haji siapa yang Nur Iskandar SQ ya kan. Terus ada Haji Omai Rama semua tuh. Saya aja yang bocah masih umur 30 tahun kan. Ya. 30 tahun gitu loh. Yang ngomong kita namanya kita besar di Jakarta, besar di metropolitan ya kita kan masih gaul lah gitu ya. Nah jadi begitu ketemu Kiai dengan, nah disinilah kelebihan Kiai. Walaupun beliau waktu itu satu tokoh nasional gitu ya. Masya tapi melihat saya ya beliau mengayomi. Allah ya. Terus mungkin beliau juga melihat saya sebagai adiknya atau sahabatnya atau apa gitu. Dari mulai situ saya mengenal lebih dekat ya. Tiap minggu bisa 2-3 kali saya ketemu ya Pak Haji. Kiai gitu loh. Masya Allah. Nah puncaknya kita lagi itu mau bangun pondok pesantren di Cilangkap. Baik. Suatu saat nih Pak Kiai bilang, Ji manggil saya selalu manggil yang muda-muda kan dipanggil Haji aja sama dia. Padahal saya belum haji waktu itu. Iya. Ji, Pokoknya langsung Ji aja gitu ya. Pak Ji dia Masya ulang besok ente ikut saya, dia bilang gitu. Kemana Kiai? Udah deh ikut aja deh, dia bilang gitu. Jadi besokannya itu kita terus ketemu dengan Menteri Agama waktu itu Tarmizi Tahir. Nah di depan Pak Tarmizi Tahir singkat cerita ngomong, langsung Pak Kiai bilang, Pak Menteri kita mau ikut rombongan hajinya Pak Menteri nih. Karena kan biasanya Menteri Agama menjadi Amirul Hajj kan, pemimpin rombongan gitu. Pak Menteri langsung bilang silakan boleh gitu kan gini gitu. Ya udah soalnya nih di antara pengurus yayasan ada yang belum haji dia bilang gitu. Benar. Siapa? Ini atuh nih bocah katanya gitu. Subhanallah. Jadi langsung ditembak aja pada saat itu gitu Ustaz. Ya ngomong punya ngomong kan kita belum siap, nggak ada persiapan gitu. Masya Allah. Ya nggak ada persiapan. Terus keluar dari kementerian di jalan kita berempat sama supir saya almarhum. Saya langsung protes, Pak Kiai. Aduh mohon maaf Pak Kiai, saya bilang saya belum siap, saya begini begitu kan gitu. Ji dia bilang udahlah, dia bilang ini kan panggilan, dia bilang gitu. Allahu Akbar. Enggak Kiai, saya bilang saya belum siap. Ya kan. Ada satu yang sangat mengena gitu, Ji ente kalau dipanggil polisi datang gak dia bilang gitu. Jangan gitu Kiai, saya bilang gitu kan. Masya Allah. Ya saya bilang pasti datang lah gitu.
masa ini ente dipanggil Allah nggak mau datang, dia bilang. Allahu Akbar, subhanallah. Ya kan. Jadi setelah itu saya pulang, ya kita namanya belum siap kan, pokoknya belum siap aja gitu. Betul. Ya udah pulang ke rumah, ngomong sama istri saya gitu. Nih saya bilang diajak kiai ketemu menteri agama, tiba-tiba ditodong aja nih mah, ya kan. Saya sih nggak mau, saya bilang kalau paspor saya nggak kirim kan kagak jadi, saya bilang gitu kan. Benar, Gitu. benar. Dia nangis istri saya. Istri saya nangis gitu. Dia bilang, manggil saya Dedi kan, Ded, waduh itu cita-cita saya. Allah. Ya kan, kalau boleh pergi deh, dia bilang gini-gini gitu. Lah saya bilang sama juga nih sama kiai ini, saya bilang gitu. Masya Allah. Saya bilang enggak, pokoknya saya bilang enggak siap ya. Kalau memang mama mau pergi, tetap pergi, hubungin Bu Kiai aja deh, saya bilang gitu kan. Dalam hati saya tinggal seminggu mana berangkat sih gitu loh. Ya udah, singkat cerita kita berangkat Ustadz. Alhamdulillah. Kita berangkat ya kan, dan itu ada, saya bisa cerita satu episode lagi tuh. Ya. Urusan kita di haji gitu. Jadi kembali mau saya pribadi yang luar biasa. Beliau ya. Yang luar biasa dengan istilah saya tuh dengan caranya beliau ya. Mengconvince apa istilahnya tuh. Tidak memaksa. Benar. Tapi juga dengan lemah lembut ya kan, beliau mengajarkan, mendorong gitu. Sehingga tentunya ya kita dalam kita melakukannya itu juga dengan senang hati gitu. Betul. Bawaannya tuh memang Pak Kiai itu luar biasa gitu. Luar biasa, Masya Allah. Jadi itu yang saya lihat ya, kepribadian Kiai itu subhanallah luar biasa lah. Terakhir Pak Boy bertemu sama almarhum kapan? Itu yang jujur saya saya sampai hari ini mungkin saya juga agak menyesali gitu ya, karena memang beliau berangkat begitu cepat gitu ya. Jadi saya masih ketemu almarhum itu mungkin ya katakanlah sebulan 2 bulan sebelum beliau meninggal. Tapi tiba-tiba saya dikabari ya, pada saat itu beliau meninggal habis main bulu tangkis ya Ji ya. Jadi saya langsung berangkat ke Gondang Dia. Ya terus terang saya terpukul, tetapi di lain sisi mungkin memang ini sudah kehendak Allah ya. Dan ya begitu. Kalau ngomongin kiai ya memang dalam lah Pak Ustadz gitu. Jadi istilahnya saya betul-betul kehilangan karena memang beliau guru, kakak, mentor spiritual saya gitu. Masya Allah. Terima kasih Bapak Boy Thohir dengan segitu banyak kenangan yang mungkin sampai saat ini, saya tanya terakhir nih, masih dengar ceramah beliau kah? Masih. Masih. Alhamdulillah. Masih karena memang kan sekarang ada YouTube ya gitu. Yeah. Jadi luar biasa lah. Memang yang tadi adik saya katakan, Pak Erick Thohir bilang memang ceramah-ceramahnya Kiai itu ya sepanjang zaman gitu. Sepanjang zaman. Subhanallah, Masya Allah. Terima kasih atas semua yang disampaikan oleh Bapak Boy Thohir. Kita lanjut ke guru kita, salah satu putra daripada almarhum. Warisan almarhum yang kita sudah tahu. Allah kasih banyak kelebihan kepada salah satu putra daripada beliau ini. Ki Haji Fikri Haikal MZ. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau dengar suara guru jadi ingat ayah ini. Masya Allah luar biasa guru. Ini merupakan sebuah kebahagiaan untuk cahaya hati bisa mengenang, menghidupkan kembali. Bahkan mungkin mengurangi rasa rindu kita kepada sang ayah. Alhamdulillah. Mohon guru kenangan dengan sang ayah selama guru hidup. Pada segmen berikutnya akan saya sampaikan, tetapi saya ingin tutup bahwa Pak Boy, Haji Boy Garibaldi Tahir ini merupakan bagian
dari keluarga kami, keluarga Kiai Haji Zainuddin MZ. Pak Haji Boy dan keluarga besarnya dalam Islam ini dikenal dengan istilah Usman. Kita tahu bahwa sahabat Nabi ada yang bernama Utsman bin Affan. Iya guru. Dengan kejayaannya, dengan kekayaannya, dengan materinya, dia mendampingi baginda Nabi dalam menebarkan dakwah Islam. Allahu Akbar. Nah, salah satu Utsman yang dikirim untuk mendekat kepada Kiai Zainuddin MZ, ya Pak Haji Boy Garibaldi Tahir ini. Satu saja, Pak Haji Boy ini karena memang senang dengan ulama, cinta dengan para guru, ngikutin Kiai Zainuddin MZ nih bukan cuman korban tenaga, korban keringat. Iya guru. Mobilnya udah berapa kali yang ringsek. Karena ini tahun yang belum tahu nih. Karena kondisinya begini, tahun 93 itu Kiai Zainuddin MZ kata orang sudah berada di puncak dakwah. Pengajiannya dihadiri oleh puluhan ribu jamaah. Pak Boy ini sering menyumbangkan kendaraan untuk dipakai. Karena Pak Boy ini orang yang cerdas. Walaupun saya nggak ikut, kalau kendaraan saya dipakai ngajar, sepanjang itu saya dapat pahala ibadah. Ini cerdas ini. Kalau Pak Boy nggak ngikut, mobilnya yang disuruh pergi. Nganterin Kiai Zainuddin. Karena nggak boleh pahalanya kehilangan sedikit pun. Itu benar Pak Boy, kayak begitu benar ya? Benar Ustadz. Memang itu katakanlah strategi saya juga gitu. Tapi kebetulan memang bukan apa-apa. Almarhum supir saya, Haji Ating namanya gitu, itu juga sangat mengidolakan Kiai gitu. Jadi istilahnya dengan senang hati, karena memang ya jujur gitu ya, Kiai itu seorang sosok ulama yang menyenangkan gitu. Jadi kita kalau berada di sampingnya tuh benar-benar sejuk ya, banyak belajar ilmu dan sangat menyenangkan gitu. Nah, saya teruskan sedikit lagi ya. Beberapa kendaraan Pak Boy, tapi beliau memang sudah mewakafkan itu untuk perjuangan Islam. Allahu Akbar. Biasanya Kiai Zainuddin almarhum itu kalau datang ke satu pengajian, jamaahnya kita tahu. Siap guru. Dan itu mobil sudah tidak bisa lagi dibuka karena diserbu oleh jamaah. Terpaksa mobil-mobil itu ya penuh dengan tangan jamaah. Desak-desak ya. Dan tidak sedikit kemungkinan kapnya melesek lah, pintunya. Nah, spionnya copot. Oleh Pak Boy itu dianggap sebuah kenikmatan. Karena memang jargon Kiai Zainuddin tuh berjuang karena iman akan melahirkan kebahagiaan batin. Batinnya Pak Boy senang. Kenapa? Orang cerdas. Biarin saya nggak ikut berangkat, yang penting kendaraan saya nganterin Kiai, pahalanya sama juga kebagian saya. Wallah. Masya Allah Akbar. Tahan dulu guru, tahan. Begitu luar biasa, makin menarik apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Namun mari sama-sama kita dengar terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Kiai Munawir Ngacir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya seperti ini karena ada motivasi di samping dengan kegigihan saya. Karena saya ngefans kepada salah seorang dai luar biasa sejuta umat nih. Saya ngefans beliau itu 82. Saya tahun 97 saya bareng dengan almarhum satu panggung. Itu sangat-sangat terhormati banget. Karena beliau adalah merasa seorang dai tidak merasa bahwa beliau disaingi, merasa tersaingi juga tidak ada. Ketika bareng ngobrol, pesan kepada saya, kalau seandainya kepingin seorang dai, yang penting sering membuka referensi dan juga dihadiah Fatihah kepada guru-guru yang pernah mengajar secara talaki, secara depan langsung. Beliau menyampaikan seperti itu, karena kita takut kepada guru bukan karena saya selalu taat kepada guru, enggak, karena guru itu adalah orang tua. Yang ketiga, pertama orang tua kita yang melahirkan, yang kedua orang tua mertua, yang ketiga adalah guru kita. Itulah orang tua kita. Nah, ketika saya mendapatkan nasihat dari dia, satu basic yang sudah dikuasain, itulah yang menjadikan bahan kalian untuk menyampaikan kepada orang lain. Sering Rasulullah pun juga mengatakan khairul anfa'ul, sebaik manusia adalah yang manfaat buat orang lain. Setelah saya, nah ini juga ada riwayat dari Umar bin Khattab. Ketika beliau cara menyampaikannya itu, masya Allah, Umar bin Khattab terus kemudian menjadikan khalifah, dipilih, hanya cuman pengadilannya itu hanya dikasih tulang di garis tengahnya seret, hanya cuman itu dikasihkan kepada sang rajanya. Itu saja, itu menjadikan solusi masalah segala-galanya. Nah, inilah cara penyampaiannya, dan juga kalau almarhum menyampaikan adem sekali, sampai detik ini saya tidak bisa merasa, dan hari ini saya juga tidak merasa bahwa dia sudah meninggal. Pemirsa, kembali lagi di Cahaya Hati spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. Kita barusan melihat VT dari sahabat kita Kiai Munawir Ngacir yang sangat mengidolakan kepada beliau. Banyak kaset-kaset beliau, dan tanpa terasa ketika mengenang, Kiai Munawir begitu menghayati kenangan-kenangan itu. Kiai Munawir, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan apa Guru yang Guru tidak pernah bisa lupa bersama beliau? Apakah Guru pernah satu panggung? Bagaimana perasaan saat Guru satu panggung? Dan bagaimana ketemu rasanya dengan orang yang selama ini Kiai Munawir idolakan? Dari tahun 82 sampai bertemu dengan beliau 97, satu panggung. Itu memang dambaan dan impian saya ngefans kepada beliau, bukan karena dari segi kegantengannya, enggak, tapi dari keilmuannya yang luar biasa disampaikan kepada jamaah, bisa mau masuk ke dalam lubuk hatinya. Dan ketika 97 mau naik, itu kan ngobrol terlebih dahulu saya dengan almarhum. Beliau mengatakan begini, kalau seandainya kamu kepingin menjadi orang yang berguna, seringlah ngaji dan mengambil referensi dari para guru-guru. Itu yang nggak saya bisa lupakan. Karena beliau termasuk saya anggap adalah guru. Guru adalah termasuk orang tua masalahnya, Ustaz Abe.
Jadi ketika dengar suaranya dia, kalau misalkan lagi kangen nih malam, apalagi kalau misalkan malam saya punya rasa gelisah, saya ambil kasetnya itu yang memberikan solusi kepada saya. Nah, di YouTube kan banyak dan juga di kasetnya masih ada, karena saya kaset hampir 500 piece. Ada yang satu set itu 30 set itu karena kebanjiran. Jadi terakhir yang saya mendengarkan ceramah beliau ketika menyampaikan hadis qudsi begini, Aish masyita fa innaka mayitun. Persilakan kamu hidup bagaimana, tapi ingat kau pasti akan mati. Itulah yang saya sampai detik ini hadis qudsi itu ya tidak saya lupakan. Itu. Baik, luar biasa, Masya Allah. Seperti apa sosok beliau di mata Kiai Munawir? Beliau adalah retorika yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Mau se-Asia pun, sedunia pun juga nggak ada seperti beliau. Karena cara menyampaikan retorikanya itu mengena sekali, dari mulai anak remaja, dewasa, bahkan orang tua, itu sangat luar biasa mengena sekali. Masya Allah, terima kasih Kiai Munawir. Mudah-mudahan kita semua benar-benar menjadi murid-murid yang punya ilmu manfaat dari apa yang beliau berikan buat kita semua. Terima kasih Kiai Munawir Ngacir. Kita teruskan bincang kita bersama salah satu daripada keluarga almarhum, yakni putra beliau Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Guru, kita lanjut pembicaraan kita. Seperti apa sosok ayah di mata keluarga, bagaimana ayah memberikan pelajaran, contoh, dan tentunya ini yang kita tidak pernah tahu sebagai pemirsa. Para pemirsa iNews TV yang saya cintai, tahun 1980-an, jadwal pengajian Allahyarham Kiai Haji Zainuddin MZ sudah sangat padat dan merambah Jabodetabek sebelum masuk dapur rekaman. Dan di tahun 1980-an beliau punya jargon, iman membuat hidup makin terarah, ilmu bikin hidup jadi mudah, seni membuat hidup terasa indah. Itu tahun 80. Beliau sudah mendengungkan jargon seperti itu. Kata orang, kemudian kita saksikan bersama Pak Erik dan Pak Haji Boy membuat kesaksian bahwa apa yang disampaikan beliau ternyata sesuai dengan proses terkinian. Bahkan sampai akhir masa mungkin, sepanjang zaman. Kalimat-kalimat itu tepat sekali. Nah, dakwah yang dilakukan Kiai Zainuddin MZ itu, apa yang beliau sampaikan itu modelnya merangkul. Benar. Maka pesan-pesan yang disampaikan juga memang yang Pak Haji Boy saksikan tadi, penyaksiannya santun, sejuk, damai. Tapi tidak meninggalkan ketegasan. Nyindir, tapi bikin orang nyengir. Iya. Sambil mikir. Iya. Itulah sekelumit. Nah, tentang beliau sebagai sosok kepala rumah tangga di rumah terhadap kami anak-anaknya, cuma satu yang beliau minta. Mengerjakan ibadah, dalam hal itu sholat dan ngaji serta sekolah. Jadi kalau mau main silakan main. Kalau mau kemana-mana silakan kemana-mana. Tapi giliran ngaji, sholat sama sekolah jangan pernah ditinggalkan. Saya pernah satu malam itu, dulu kan biasa itu di Kebayoran Baru tahun 70-an suasana masih suasana kampung sekali. Masih sepi ya guru ya? Kampung lah. Oh. Ngajinya kami itu di tanah Betawi tahun 70-an tuh ngajinya habis maghrib. Pernah satu saat saya dari rumah izinnya mau ngaji. Namanya anak kecil nggak sampai tempat pengajian. Malah main di musola sama turu-turu temen. Rupanya almarhum bapak saya baru pulang dari mana, ngelihat saya lagi main
di pelataran musola dekat rumah itu. Beliau nggak marah, beliau langsung saja pulang. Dibiarkan saya bermain dengan teman-teman sebaya saya. Tapi jam 8 saya pulang ke rumah itu baru ditanya sama almarhum. Kamu ngaji nggak? Saya bilang, saya sempat bohong. Ya namanya anak-anak. Iya, guru. Namanya anak-anak. Iya. Nah ini bedanya anak zaman sekarang sama orang dulu nih. Orang dulu lain. Saya ditanya sama bapak saya itu, saya nggak berani ngelihat mukanya. Masya Allah. Nunduk. Benar. Walaupun takut kita pokoknya ya. Ya, walaupun jawabannya bohong karena takut. Iya. Tapi saya nggak berani ngelihat wajahnya tuh. Karena yang terekam, yang tercatat di otak saya, bapak saya lagi marah nih. Kamu nggak ngaji tadi ya? Berarti beliau tuh kalau marah itu aja begitu nanya. Iya. Saya nunduk nggak berani ngelihat wajahnya. Nggak kayak anak sekarang kita tanya malah melotot. Iya guru ya. Kalau dulu saya ditanya, kamu ngaji nggak tadi? Saya nunduk jawabnya sambil saya jawab itu. Ngaji. Berarti ayah ini sosok tegas betul. Ya. Benar. Terus bapak saya tuh, ayah lihat kamu tadi main di musola. Udah nggak usah bohong. Paling nggak suka kalau ada orang yang bohong. Jangan bohong, lebih baik jujur. Kamu anak laki, apapun yang kamu perbuat akan kamu pertanggungjawabkan. Karena itu nilai-nilai kejujuran penting. Masya Allah. Di situ akhirnya saya bilang, ya saya memang nggak ngaji. Berangkatnya mau kemana tadi sama Umi? Berangkatnya ngaji. Terus kemana? Main di pelataran musola sama teman-teman. Sebagai dendanya, kamu seharian nggak dikasih uang jajan. Allah. Ya Rob. Ya, begitulah. Artinya itu hanya sebatas peringatan. Ya, artinya kalau tidak sholat, kalau tidak ngaji sama tidak sekolah. Oh luar biasa, marah betul almarhum itu. Marah betul bapak itu kepada saya. Benar-benar luar biasa ya. Nah ada hal yang menarik Ustadz Ubay. Tahun 70 itu ketika saya masih ibtidaiyah. Qadarullah. Apa yang tadi disampaikan Pak Haji Boy itu tidak ada yang kebetulan. Baik. Yang terjadi di alam ini desainnya Allah. Benar. Tahun 70 kalau saya tidak khilaf 77, 78. Saya ibtidaiyah lah. Oh enggak, tahun 80-an saya ibtidaiyah itu. Di daerah mana guru? Kenapa? Di daerah mana itu? Kebetulan yayasan bapak, yayasan ayah. Di Yayasan Nurul Falah dan sampai sekarang masih ada. Pak Haji Boy juga pernah ke sana ini. Dan salah satu Usmannya juga ini donatur. Alhamdulillah. Satu malam ada jamaah pengajian datang jemput almarhum. Almarhum saat itu Kiai Zainuddin sakit, badannya panas. Panitia pengajian ini disuruh masuk ke ruangan. Ngelihat Kiai Zainuddin lagi berselimutkan kain karena badannya panas dingin. Dengan kata lain, beliau nggak bisa ngaji, nggak bisa ngajar, ngisi pengajian malam itu. Panitia yang jemput menyadari kalau Kiai Zainuddin sedang sakit. Orang sakit nggak mungkin disuruh ngajar. Panitia mengerti. Selesailah panitia kembali ke ruang tamu, nunggu di situ. Tapi anehnya nunggu nggak mau pulang-pulang nih panitia. Masya Allah. Sampai jam 10 malam. Iya guru. Ditanya sama ibu saya, Pak kenapa nggak pulang-pulang? Iya. Jawab panitia ini, Bu Nyai saya ngerti Kiai Zainuddin sedang sakit. Iya. Nggak mungkin untuk disuruh mengisi pengajian. Saya ngerti, cuma saya bingung apa yang harus saya sampaikan di jamaah saya nanti. Saya takut mau saya takut mau nyampeinnya nanti disangka saya bohong. Makanya saya numpang dulu dari sini sampai jam 10-an. Allahu Akbar. Melihat peristiwa itu sontak di otak saya kemudian terucap dari bibir saya nih. Saya bilang sama Umi, Mi, saya pengen kayak ayah ah. Allahu Akbar.
Kenapa kamu pengen kayak ayahmu? Ya kalau ayah nanti satu saat sakit, mudah-mudahan tidak sakit. Tapi kalau ayah nanti sakit lagi kayak begini, pengajiannya terbengkalai, saya yang ngisi pengajiannya. Masya Allah. Yang kedua, biar jamaah tidak terlalu merasa kecewa. Benar guru. Keinginan saya sampaikan ke Umi nyampaikan ke ayah saya. Malam itu ayah saya yang sedang demam, meriang, Iya. tahu keinginan saya untuk mengikuti jejak beliau, Allah. kontan Allah berikan kesembuhan. Masya Allah, jadi obat. Jadi obat. Alhamdulillah. Malamnya saya dipanggil Bu, sama Masya almarhum Kiai Zainuddin. Saya ditanya, kamu tadi ngomong apa sama umimu? Saya bilang, saya pengen jadi kayak ayah. Masya Allah. Kenapa memang? Ya kalau ayah sakit, biarlah saya yang ngebantu ngajar-ngajar sedikit. Yang kedua, biar jamaah tidak merasa terlalu kecewa benar. Ayah saya terus bilang, satu syaratnya kalau kamu mau jadi seperti saya. Apa? Mondok. Mau nggak kamu mondok? Seketika itu juga saya iyakan. Saya mau mondok. Yang penting saya bisa menjadi seperti ayah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya sudah, kata bapak saya. Kembalilah saya bermain lalu tidur. Rupanya ketika saya tidur, ayah saya bilang sama Umi, siap-siapin pakaiannya Fikri. Besok saya mau bawa dia mondok di daerah Jawa. Alhamdulillah. Jadi besoknya saya dibawa ke Gambir, naik kereta, turun di Jombang. Saya dimasukkan di pondok pesantren Tebuireng bersama Ustadz Fatullah. Iya, Alhamdulillah. Mondoklah saya di situ selama 5 tahun. Qadarullah. Inilah kemudian yang membentuk perjalanan saya. Subhanallah, terima kasih guru, luar biasa. Guru, mau tanya terakhir nih, terakhir. Nama MZ itu kan kita nggak tahu singkatannya ya. Zainuddin MZ. Nah, MZ-nya itu apa guru? Termasuk di antara diskusi yang saya lakukan, di antaranya saya menanyakan hal tersebut. Pernah satu waktu, satu malam saya tanyakan, ini saya bilang sama almarhum, ya ini saya menyampaikan apa yang ada di pikiran jamaah. Apa itu? Mereka menanyakan apa sih artinya MZ? Ceritalah almarhum ayah kepada saya. Dahulu ada seorang pengarang namanya MZ. Bukunya itu cuma keluar 2 sampai 3 buah. Dan menurut almarhum Kiai Zainuddin isinya itu sangat bagus. Sangat bagus isinya. Karena itulah kemudian beliau gandrung dan cenderung terhadap buku yang dikeluarkan oleh penulis MZ tersebut. Yang kedua, ini nisbatnya kepada kedua orang tua saya. Kakek nenekmu. Bapaknya beliau itu Turmuzi. Kalau dipanggil di Betawi, yang singkat-singkat aja Mizi. Sedangkan ibu almarhum Kiai Zainuddin MZ itu namanya Hajah Zainabun. Jadi MZ kakeknya, Z M bapaknya, Z ibunya. Saya tanya lagi, loh kalau gitu MZ ini yang jelas yang mana? Apa nama pengarang atau ke kakek nenek saya? Iya guru. Beliau menjawab, ya tentu nisbatnya kakek nenek. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih guru, Masya Allah luar biasa. Terakhir singkat dari Pak Boy Thohir. Pak Boy, terakhir singkat saja apa pesan terakhir beliau untuk Pak Boy? Waduh, saya rasa mungkin waktu itu kan beliau tuh sering berdiskusi sama saya, satu masalah masjid, kedua masalah pondok gitu. Nah mungkin ini mumpung ada Kiai Fikri, mungkin
salah satu cita-cita beliau dulu itu, mohon izin Kiai gitu kan, ingin membangun pondok gitu. Jadi mungkin nanti insya Allah Kiai Fikri lah yang bisa neruskan dan bisa mewujudkan gitu. Amin. Dan saya tentunya ya senang kalau nanti Kiai Fikri ajak gitu kan, karena saya ingin tadi nyari pahala lagi. Alhamdulillah, ya, jadi Masya Allah. Saya rasa itu mungkin pesan terakhir beliau kepada saya. Beliau sangat bercita-cita ingin membangun pondok pesantren. Baik. Insya Allah menurut saya Amin. dengan niat baik ya, ini saya jujur nggak nyangka. Allahumma shalli. Nggak nyangka Haji Fikri atau Kiai Fikri ini bisa meneruskan. Alhamdulillah. Ya, dan memang makin kesini saya lihat makin mirip gitu ya sama Kiai gitu. Cuman satu aja Ji yang saya titip pesan nih gitu. Nggak tahu ilmunya bisa nyampe apa enggak itu. Amin. Itu Kiai kalau lagi di mobil sama saya, beliau tidur. Tidur kan? Kita pikir dia nggak dengar. Gitu pas udah sampai tujuan, bangun Kiai. Tadi ngomong ini ya dia. Masya Allah. Dia bilang Kiai denger aja. Ya gitulah Ji, dia bilang gitu. Terima kasih Pak Boy, luar biasa. Begitu banyak sekali kenangan yang membuat kita benar-benar tambah rindu sama almarhum, luar biasa. Mari pemirsa, kita dengarkan sekarang tausiah yang akan disampaikan oleh salah satu kerabat daripada almarhum Kiai Zainuddin MZ kepada Kiai Fatullah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang mulia para alim ulama, para asatidz, wabil khusus tamu kita pada acara mengenang wafatnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, Bapak Haji Garibaldi Thohir, yang biasa kita kenal Pak Haji Boy, Ahinal Kiram, Al-Ustaz Haji Muhammad Fikri Haikal, Ustaz Haji Munawir, ibu-ibu hadirat, para pemirsa iNews di mana saja berada yang saya cintai. Salah satu kelebihan almarhum Kiai Zainuddin MZ, mungkin ada yang belum tahu, kelebihan beliau adalah kemampuan menulis hot kaligrafi yang luar biasa. Saya belajar dengan beliau waktu masih ibtidaiyah. Beliau dengan telatennya mengajarkan tulisan Arab indah atau yang biasa waktu itu kita kenal dengan hot. Dengan sekaligus dengan artinya dan ditulis juga dengan indahnya. Tulisan Latinnya pun sangat indah. Sampai hari ini tulisan tangan beliau pun kami jaga dan kami pelihara itu. Beliau bukan saja mengajarkan kita untuk menulis hot kaligrafi yang indah dengan arti dengan tulisan Latin yang indah. Tapi beliau mengajarkan juga sekaligus falsafah. Bukan hanya tekstual, juga kontekstual. Maka tidak heran sampai hari ini ceramah-ceramah beliau tadi disampaikan oleh Pak Haji Erick Thohir dan Pak Haji Boy masih terus sesuai dengan zaman kekinian. Pada kesempatan mengenang wafatnya beliau pada hari ini, saya terkenang dengan satu penyair yang sangat terkenal, Sauki Beg, yang diajarkan oleh almarhum. Tulisan itu berbunyi, innamal mar'u hadisun ba'dahu wa kun hadisan hasanan liman wa'a. Innamal mar'u hadisun ba'dahu. Seseorang itu akan jadi bahan cerita bagi generasi berikutnya.
Terbukti hari ini kita sudah kurang lebih 11 tahun ditinggalkan oleh Allah yarham guru kita Al-Walid Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Tapi cerita baik tentang beliau sampai hari ini, tadi Pak Haji Boy mengatakan beliau masih mengaji, masih belajar dengan YouTube-nya. Apalagi di era media sosial seperti sekarang ini. Hampir setiap saat kita masih mendengar nasihat-nasihat beliau. Bahkan beberapa teman-teman beliau selalu mengirimkan video YouTube kepada kami. Karena itu kata syair tadi lanjutannya wakun hadisan hasanan liman wa'a. Jadilah kamu sekalian cerita yang baik-baik bagi generasi berikutnya. Ini pelajaran baik buat kita semua. Karena memang Al-Quran pun mengatakan begitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang menjadi patokan, yang menjadi kenangan yang baik bagi orang itulah yang akan dikenang selalu. Itulah yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Sahabat beliau. Kalau mau diceritakan tidak cukup sehari 2 hari. Karena begitu banyak kenangan indah dan baik-baik. Cerita-cerita baik dari almarhum. Semoga kita semuanya, para murid-muridnya, ataupun yang tidak sempat langsung belajar, insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari ilmu yang sampai hari ini masih mengalir di tengah-tengah kita. Semoga almarhum selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, luar biasa, begitu banyak sekali kenangan bersama beliau. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Boy Thohir yang begitu luar biasa, telah banyak memberikan kenangan dan membuat kita semua makin tambah rindu kepada sosok almarhum. Semoganya beliau ini termasuk orang-orang yang selalu khairun nas anfa'uhum linas. Banyak sekali manfaat kebaikan yang beliau berikan kepada kita semua. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia, spesial mengenang Kiai Haji Zainuddin MZ. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, mengenang daripada kehilangan guru kita Kiai Haji Zainuddin MZ. Insya Allah hari ini tadi kita sudah banyak sekali kisah-kisah, kebaikan-kebaikan, kenangan-kenangan yang begitu membuat kita makin rindu kepada sosok almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ini adalah mudah-mudahan jadi bekal motivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi. Oleh karenanya tema ini begitu luar biasa, rindu terhadap orang soleh. Insya Allah tema ini akan diangkat oleh guru kita Al-Habib Zindan. Kepada beliau, falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para kaum salihin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan di dalam Al-Quran banyak hal bagaimana Allah Ta'ala menanamkan di dalam hati umat untuk cinta kepada kaum salihin. Dengan Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran kisah para nabi-nabi dan kisah para wali-wali yang bukan nabi dan bukan rasul. Seperti kisahnya Ashabul Kahfi. Dan juga Allah Ta'ala ceritakan kepada kita kisah wanita salihah Siti Maryam binti Imran dan keluarga kaum salihin, keluarga Imran berserta istrinya. Dan juga kisah dari perjuangan seorang wanita salihah Asiyah binti Muzahim atau istrinya dari Fir'aun.
semuanya itu kisah-kisah tersebut disebutkan adalah untuk menanamkan di dalam hati kita kecintaan kepada mereka. Bahkan Rasul SAW bereaksi dengan kisah para kaum salihin, kisah para nabi-nabi. Di antaranya adalah ketika menceritakan tentang Nabi Musa, perjalanan yang beliau tempuh untuk duduk menuntut ilmu kepada Sayyidina Khadir. Nabi Musa ketika mendengar tentang keberadaan Sayyidina Khadir, Nabi Musa langsung, ayo sekarang kita berjalan. La abrah hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huguba. Saya enggak bakal berhenti berjalan, terus menempuh perjalanan sampai saya ke tempat yang saya tuju. Ataupun berlalu bertahun-tahun. Hingga akhirnya ketika berjumpa dengan Sayyidina Khadir, khilaf antara ulama, apakah Khadir itu nabi atau bukan nabi? Mayoritas banyak dari para ulama yang mengatakan bahwasanya Sayyidina Khadir adalah seorang wali bukan nabi. Walaupun ada banyak juga ulama yang mengatakan beliau adalah nabi. Alhasil terlepas dari itu semua, Nabi Musa menuntut ilmu, mencari ilmu kepada Sayyidina Khadir dengan adab beliau. Beliau menempuh perjalanan tersebut karena baru dengar nama seorang ulama seperti Khadir ini. Karena kerinduan yang memacu beliau untuk berjalan, menempuh perjalanan jauh. Dan Rasulullah SAW ketika membacakan kepada kita 3 kejadian, 3 momen antara Nabi Musa dengan Sayyidina Khadir di dalam Al-Quran tersebut, Nabi bereaksi. Reaksi beliau adalah, wadiditu allau sabar Musa. Saya berharap coba Musa sabar. Kalau Musa sabar, yang dikisahkan bukan cuma 3 kejadian, bahkan lebih banyak lagi. Keajaiban-keajaiban yang terjadi antara Musa dan Khadir yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu reaksinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waktu di dalam Al-Qur'an dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan Nabi Lut. Beliau mengatakan au awi ila lau annali bikum guwatan au awi ila ruknin syadid. Seandainya aku bisa berlindung ke tumpuan yang sangat kuat. Begitu kata Nabi Lut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wallah lagad awa ila ruknin syadid. Sungguh Nabi Lut, beliau telah berlindung dengan pondasi yang sangat kuat. Bertumpu kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Reaksinya Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kepada kaum salihin disampaikan kepada Nabi Muhammad ketika menceritakan tentang kemuliaan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni salah seorang umatnya Rasulullah, tabi'in. Dia enggak kesampaian untuk berjumpa langsung dengan Rasulullah karena kebaktiannya kepada ibundanya. Hingga enggak bisa jumpa langsung dengan Rasulullah. Sampai Rasul wafat, beliau belum jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi beliau beriman. Nabi bilang, Uwais, di bumi enggak ada yang kenal. Tetapi dikenal di kalangan penghuni langit tentang kesolehan dan ketagwaannya. Terus Nabi menceritakan sifatnya Uwais Al-Qarni. Sesungguhnya beliau memberikan syafaat yang masuk surga dengan syafaat beliau itu mithal Rabi'ah wa Mudar. Sebanyak jumlah suku Rabi'ah dan suku Mudar. Suku yang terbanyak dari masyarakat Arab di zaman itu. Kemudian Nabi bilang kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali. Idza lagitumah fa'agri'ahu minni assalam. Wahai Umar, wahai Ali, kalau kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, sampaikan salamku atasnya. Utlubah ishalahu ayyastaghfira lakuma yaghfirallahu lakuma. Minta kepada Uwais untuk memohonkan ampunan Allah bagi kalian, niscaya pasti Allah akan mengampunkan kalian. Itu pesan Sayyidina Umar, pesan Nabi kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Bertahun-tahun Sayyidina Umar, Sayyidina Ali melakukan pencarian. Dirundung kerinduan yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad, kerinduan kepada Uwais Al-Qarni. Hingga akhirnya jumpa, menyampaikan salamnya Nabi Muhammad SAW. Kerinduan kepada kaum solihin, agama, ajaran dari Allah. Ajaran yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dikisahkan bahwasanya Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib akhir hayatnya itu beliau menangis.
saat beliau sekarat menjelang meninggal dunia. Maka beliau dikatakan kepadanya, "Ya Hasan, kamu cucunya Nabi, ibumu adalah putri Nabi Muhammad SAW, ayahmu Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi, sepupu Nabi, menantu Rasul SAW, bab Madinatul Ilm. Begitu, kenapa kamu menangis? Begitu, enggak usah khawatir, enggak usah menangis." Begitu, maka Sayyidina Hasan bin Ali, beliau mengatakan, yang membuat saya menangis adalah saya khawatir saya meninggal dunia, enggak ngumpul bersama mereka, ditaruh di tempat yang lain. Saya khawatir saya tidak berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai. Bilal, sahabat Nabi Muhammad, itu beliau di akhir hayatnya, istrinya berkata, wah karbah, alangkah malangnya Bilal, kesian Bilal, susah, malang, sakit akibat sakaratul maut. Maka Bilal membuka matanya dan berkata kepada istrinya, itu kalimat enggak tepat, enggak melukiskan keadaan saya sekarang. Kondisi saya sekarang ini walaupun lagi sekarat, wa tarabah ghadan ligal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Alangkah lezat, alangkah nikmat. Kenapa? Saya sekarat sekarang, tapi alangkah lezatnya sebab kebayang besok aku akan berjumpa dengan para kekasih Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat beliau. Subhanallah, cintai orang soleh, rindukan mereka. Dan di dalam mencintai mereka itu ajaran Nabi Muhammad. Mahabbatuhum dini, fardi, wa sunnati, wa urwati, luthga, wa afdalu ma'indi. Dan orang yang gak mau mencintai kaum solihin ditimpa musibah. Musibahnya adalah orang yang tidak mencintai kaum solihin, orang-orang yang pantas dicintai. Baik itu sahabat Nabi, keluarga Nabi, pewaris Nabi, para wali-walinya Allah. Kalau mereka gak cinta kepada mereka, orang-orang mulia tersebut dapat musibah. Musibahnya adalah mencintai orang yang gak pantas dicintai. Akhirnya cintanya kepada yang gak pantas. Kepada yang buka-bukaan aurat, kepada yang joget-jogetan, kepada yang maksiat, kepada yang bejat, kepada yang melakukan pelanggaran. Waliyadzubillah min dzalik. Hati manusia mesti pencinta. Harus mencinta. Tergantung kita mau ngisi hati kita dengan orang yang pantas dicintai ataupun dengan orang yang tidak pantas dicintai. Dan kita cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada semua sahabat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Cinta kepada keluarga Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad. Cinta kepada pewaris Nabi Muhammad, para ulama karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita cinta kepada para ulama, kepada para solihin yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Dan kita cinta kepada para semua wali-walinya Allah. Dan kita cinta kepada almarhum, al-maghfurlah, Kiai Haji Zainuddin MZ. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang tuh, bahwasanya orang mati, meninggal dunia, wafat. Begitu. Tetapi kalau ada yang nerusin gak wafat. Yang mati, yang meninggal, ya gak ada yang lanjutin. Tetapi kalau ada yang lanjutin, ada yang nerusin, nah itu maka tetap hidup. Oke, Haji Zainuddin MZ tetap hidup insya Allah dakwahnya dan ajarannya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah tabarakallah. Begitu menyejukkan, menyentuh hati kita semua. Bahwasanya orang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Kita cinta kepada Rasul, esok kelak Allah akan kumpulkan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Insya Allah lepas ini kita akan mendengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Fikri Haikal MZ. Tetap di sini, jangan kemana-mana di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial mengenang almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Bu. Masih semangat ibu-ibu? Nah, seperti yang saya janjikan, sekarang kita akan mendengarkan tausiah kedua. Insya Allah akan disampaikan oleh salah satu putra daripada almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ yang kita rindu dan kangen dengan gaya retorika almarhum. Insya Allah beliau akan mengingatkan kembali gaya-gaya almarhum dalam berdakwah. Kepada Kiai Haji Fikri Haikal MZ kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah
Ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa iNews yang saya cintai. Tentu semua kita pengen punya anak yang soleh dan solehah. Tapi perlu diketahui anak yang soleh dan solehah bukan simsalabim abragedabra. Bukan laksana menunggu tetesan embun di waktu pagi. Enggak segampang membalikkan telapak tangan. Pengen punya anak yang soleh dan solehah, maka tentu harus dimulai dari ibu bapaknya. Betul lah kalau kemudian dunia pendidikan mengatakan mendidik anak, melahirkan generasi yang hebat, didikannya itu haruslah bersifat audiovisual. Apa audiovisual? Teori, praktek. Enggak bisa pengen punya anak yang baik, lalu ngedidiknya cuma pakai teori aja. Bu, ibu pengen punya anak pinter berenang. Ngajarinnya cuma teori doang. Nah, gaya punggung begini. Gaya bebas begitu. Ke kolam renang nggak pernah. Teori aja dijejelin, tapi prakteknya enggak. Ke kolam renang nggak pernah. Begitu nyebur ke kolam renang, insya Allah gaya batu. Itu sebabnya kalau pengen anak berhasil, melahirkan generasi yang hebat, audio, visual, teori, ya praktek. Prakteknya dari mana? Ibu dan bapaknya dalam kehidupan di rumah tangga. Itulah jadi contoh dan jadi panutan anak-anaknya. Sudah berkumandang azan maghrib. Matiin televisi. Suruh anak sholat maghrib berjamaah. Begitu TV remote-nya dimatiin, ibunya nyuruh tuh anak sholat berjamaah. Sementara anaknya ngelihat ibu masih kekemben pakai anduk. Kekemben, ngerti kekemben? Ngelihat ibu masih kekemben pakai anduk, kira-kira anaknya mau nggak sholat berjamaah? Kenapa dia nggak mau? Yang dia lihat ibunya. Berkumandang azan zohor dari masjid. Bapak nyuruh anaknya sholat. Tong, sholat gida. Dah zohor no, pergi gida ke masjid. Tuh anak lihat bapaknya lagi nyuci motor. Kira-kira anak itu mau ke masjid apa enggak? Yang dia lihat bapaknya. Jadi kalau pengen melahirkan generasi yang hebat, generasi yang paripurna, generasi yang baik, didikannya tentu harus dengan audio visual, teori ya praktek. Bukankah seorang anak, dia akan selalu mengidolakan ibu dan bapaknya. Maka kalau ibunya rajin ke majelis taklim, ibunya rajin hadir di pengajian, bapaknya rajin untuk memakmurkan dan meramaikan masjid, insya Allah anak itu akan ngelihat, anak itu akan mencontoh dan pada akhirnya anak itu akan mempraktekkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupannya. Jadi enggak gampang membalikkan telapak tangan. Kalau pengen anak-anak kita soleh, anak-anak kita baik, maka dimulailah dari diri kita sebagai kedua orang tuanya. Bu, anak itu bukan cuma penghibur mata, penyejuk hati, serta jadi obat pelipur lara. Lebih dari itu, anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Menyia-nyiakan anak dalam artian tidak mendidiknya dengan nilai ajaran agama, lalu tidak memberikan contoh yang baik kepada anak, maka itu dianggap khianat. Menyia-nyiakan anak itu khianat, dan khianat satu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat, dulu ada bapaknya rajin ke masjid, ngaji doyan, sama ulama dekat.
Di mana aja menebarkan nilai-nilai kebaikan. Dengan kata lain, ini orang dalam hidupnya baik sekali. Begitu mati, diperiksa catatan amalnya. Kebaikannya banyak, kejahatannya dikit. Kebaikannya lebih banyak. Ini orang tua disuruh masuk ke sorga. Tiba giliran anaknya yang diperiksa. Buku catatannya dilihat, amalnya dikit, kejahatannya banyak. Ngaji kagak doyan, sembayang kagak mau, sama orang dengki, usil, nyakitin orang. Diperiksa catatan amalnya, kejahatannya lebih banyak. Disuruh masuk neraka nih anak. Protes, ya Allah, benar waktu hidup di dunia, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah berbuat baik. Saya bukan nggak pengen mengerjakan perbuatan itu ya Allah. Tapi orang tua saya kagak ngajarin ilmu agama. Saya begini ini karena orang tua saya. Orang tua saya enak-enakan pergi ke pengajian. Saya main judi didiemin aja. Orang tua saya enak-enakan bergaul dengan ulama, orang-orang soleh. Saya mabok didiemin aja. Orang tua saya enak-enakan ngaji sendirian. Saya berlarut terjerumus dalam nista dan dosa, dicuekin aja. Kalau sekarang saya divonis masuk neraka, saya terima ya Allah. Tapi gara-gara orang tua saya yang tidak mengajarkan saya nilai-nilai ajaran agama, tolong demi keadilan-Mu ya Allah, seret juga orang tua saya, masukin sama-sama saya ke dalam neraka. Nauzubillah min. Ya, dimulai dari kita ini orang-orang tua. Kalau pengen punya anak yang baik, ajarkan nilai agama, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak akan melihat, anak akan mencontoh, dan anak akan melakoninya kehidupan beragama yang akan mereka jalani. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih guru kita. Begitu sangat menyejukkan apa yang beliau sampaikan. Betapa pentingnya uswatun hasanah, contoh yang baik buat diri kita dan untuk orang lain. Maka kalau pengen anak kita soleh, kitanya dulu harus jadi orang soleh. Begitu luar biasa. Insya Allah setelah ini kita akan doa bersama dengan para guru-guru kita. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bapak Ibu, saudara-saudara para pemirsa yang saya cintai. Beda-beda tipis antara usia dengan umur. Usia adalah jumlah bilangan, umur adalah nilai-nilai kebaikan yang pernah dilakukan. Ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Wafatnya cepat tapi kebaikannya masih dikenang. Yang celaka, usia panjang, umur pendek. Orangnya hidup lama, jahat aja, kebaikan gak pernah dia taburin. Sekalinya yang kayak begitu tuh, kuburannya kagak bakalan dilewatin sama orang. Orang juga serem mau lewat situ. Kenapa? Jahat, usia boleh panjang, tapi umur juga harus panjang. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Pesan dari almarhum yang pernah saya dapat, di mana saya sering bertanya dengan beliau, singkat saja pesan beliau, banyak baca. Banyak baca artinya tentu kita banyak belajar dan tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti mengaji. Siapapun kita dan apapun profesi kita, banyaklah belajar dengan membaca. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jaha nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jaha sahabah wa alin nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ulama wal awliya was salihin. An tulahidhana fi harakatina sakanatina bi aini inayatik, wa an tahfazana fi jami' atwarina tagallubatina bi jamili riayatik wa hasin wiqayatik, wa an tuballighana min syarafil qurbi ilaik wa ila هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم غاية آمالنا، وتجعلنا ممن اتبع هذا الحبيب وممن والاه وظاهر عم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات.
أدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، معالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع درجات كي هاجي زين الدين أمزاد، يرفعه إن شاء الله، يجعله في عليين، يغفر له ويرحمه، يسكنه الجنة برحمته. وأن الله سبحانه وتعالى يعطي كل سالم منا منكم سهولة مأمولة على ما يرضي الله ورسوله. على هذه النية يصلح العباد والبلاد ويدفع الفساد، يجعلنا أنفع المسلمين للمسلمين، أبرك المسلمين على المسلمين بحق النبي الأمين. وعلى هذه النية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih kami ucapkan kepada keluarga besar Kiai Haji Almarhum Zainuddin MZ beserta para guru-guru Al Habib Zindan, Al Ustadz Fatullah, Al Ustadz Munawir Ngacir, terkhusus kepada putra beliau Kiai Haji Fikri Haikal MZ dan bintang tamu kita Pak Boy Thohir yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan banyak kenangan dan menambah kerinduan kita kepada beliau. Beliau boleh tidak ada di tengah-tengah kita, tapi jasa beliau, ilmu beliau itu banyak manfaat buat kita semua. Tetap saya mengingatkan kepada para pemirsa dimanapun berada untuk terus menjaga 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk bepergian. Sampai ketemu di segmen yang akan datang di Cahayati selanjutnya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya.